Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kali ini temanya adalah meningkatkan kuantitas atau jumlah air tanah. Meneruskan video yang kemarin ya. Masih ingatkah video minggu lalu? Nah, selain dengan cara menghemat air, kita juga bisa melakukan hal-hal berikut untuk menjaga ketersediaan air tanah. Yang pertama adalah memastikan adanya daerah resapan air di halaman rumah kita. Nah, perhatikan tiga gambar rumah berikut. Dari tiga rumah ini, manakah yang halamannya berfungsi sebagai daerah resapan air? Apakah gambar yang sebelah kiri, tengah, atau yang sebelah kanan? Kita lihat satu-satu. Untuk gambar yang sebelah kiri, kita lihat halamannya sudah disemen, ya. Nah, ini jelas ketika hujan air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Sehingga ini bukan merupakan halaman rumah yang dapat dijadikan sebagai daerah resapan air. Lalu kita lihat gambar yang paling kanan. Nah, di situ jelas banyak tumbuhan yang hidup di halamannya, sehingga halaman rumah tersebut bisa dijadikan sebagai daerah resapan air. Lalu bagaimana dengan gambar yang di tengah? Gambar yang di tengah ini halaman rumah yang dilapisi oleh paving block. Nah, ini merupakan salah satu alternatif juga yang bisa menjadi pilihan halaman rumah yang bersih namun juga bisa menampung air hujan yang turun sebanyak 60%. Jadi, gambar yang tengah ini juga bisa dijadikan daerah resapan air walaupun kurang optimal. Lebih optimal yang paling kanan, itu ya 100% meresap air hujannya. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu membuat biopori di halaman rumah. Nah, ini apa sih biopori itu? Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah, sehingga air hujan diserap kembali ke dalam tanah untuk melestarikan sumber daya air tanah agar tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Cara membuat biopori ini sederhana ya. Yang pertama, buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameternya 10 cm. Lalu kedalamannya tidak lebih dari 100 cm, ya. Nah, isi lubang tersebut dengan sampah organik. Sampah organik ini sampah yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau pangkasan rumput. Nah, sampah organik perlu selalu ditambah ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut akibat pelapukan. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan. Nah, supaya tergambar, kita perhatikan video cara kerja biopori berikut. Membuat lubang resapan biopori. Tahukah kamu apa itu biopori? Biopori adalah lorong atau rongga di tanah yang dibentuk oleh flola atau fauna di dalam tanah. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang banyak mengandung biopori. Sedangkan lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat manusia untuk membentuk biopori di dalam tanah. Sampah organik yang ada di dalam lubang resapan biopori akan memancing binatang seperti semut, cacing, atau fauna lainnya untuk masuk dan membuat terowongan-terowongan biopori di dalam tanah. Sehingga ketika hujan, air pun cepat meresap. Di dalam lubang resapan biopori, fauna yang ada di dalam tanah tersebut akan mengubah sampah organik yang ada di dalam lubang menjadi kompos. Seperti yang banyak kita ketahui, lubang
resapan biopori memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah dapat menyerap air hujan dan mencegah banjir. Dengan biopori, tanah pun menjadi lebih subur. Dan juga dapat dipanen menjadi pupuk kompos. Selain itu, dapat mendaur ulang sampah organik dan mengatasi permasalahan sampah organik dari sumbernya, sehingga membuat keseimbangan alam terjaga. Karena sampah organik yang sering menimbulkan bau tidak sedap pun dapat tertangani. Kemudian, air hujan yang terserap ke dalam lubang resapan biopori dapat menambah jumlah cadangan air tanah di daerah tersebut. Yuk, kita buat lubang resapan biopori. Nah, itu tadi adalah cara kerja dari biopori. Ya, sehingga dengan adanya biopori di halaman rumah kita, maka ketika hujan turun, air hujan pun bisa ditabung, dijadikan air tanah, ya, meresap ke dalam tanah. Oke, selanjutnya ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini yaitu membuat sumur resapan di sekitar rumah. Nah, apa sih sumur resapan? Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan atau aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. Perbedaannya dengan biopori, membuat sumur resapan ini memerlukan biaya yang lebih besar. Kita perhatikan caranya. Yang pertama, buat sumur dengan diameter 80-100 cm, ini lebih besar ya, dan juga lebih dalam, kedalamannya sampai 1,5 meter. Nah, untuk memperkuat dinding tanah, gunakan buis beton, pasangan bata kosong tanpa plesteran atau pasangan batu kosong. Buatlah saluran pemasukan yang mengalirkan air hujan dari talang ke dalam sumur resapan dengan menggunakan pipa paralon. Buatlah saluran pembuangan dari sumur resapan menuju parit yang berfungsi membuang limpahan air saat sumur resapan kelebihan air. Ketinggian pipa pembuangan harus lebih tinggi dari muka air tanah tertinggi pada selokan drainase jalan tersebut. Isi lubang sumur resapan air dengan koral setebal 15 cm. Lalu tutup bagian atas sumur resapan dengan plat beton. Di atas plat beton ini dapat diuruk dengan tanah. Nah, ini pengerjaannya akan lebih lama dan membutuhkan alat dan bahan yang banyak juga ya. Untuk lebih jelasnya, berikut ada video cara kerja sumur resapan. Nah, baik, sudah cukup jelas ya cara kerja sumur resapan tadi. Nah, mana yang akan kalian pilih untuk menambah jumlah air tanah di sekitar rumah kalian? Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Nah, Ibu akan perjelas sedikit perbedaan biopori dengan sumur resapan. Di sini ada dua gambar.
biopori ada sampah organiknya, sedangkan sumur resapan tidak ada ya. Biopori pembuatannya lebih kecil karena diameternya hanya 10 cm, sedangkan sumur resapan itu diameternya bisa sampai 100 cm dan kedalamannya 1,5 meter. Nah, kalau biopori ini bisa dibuat di halaman ya, sedangkan sumur resapan itu lebih bagus di saluran pas talang airnya jatuh ya, pas air hujannya jatuh di situ. Nah, ini ada gambar aslinya biopori dan juga sumur resapan. Baik, semoga video ini membantu kalian untuk lebih memahami betapa pentingnya kita harus menjaga kelestarian air tanah di sekitar kita. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian gambar biopori, kemudian ceritakan cara kerjanya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Tugasnya dikumpulkan di Classroom. Bila ada pertanyaan silahkan boleh tulis di kolom komentar ataupun via Classroom. Itulah tadi video singkat dari Ibu. Mari bersama-sama kita jaga bumi. Setiap langkah kecil bila dilakukan bersama-sama akan berdampak besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.